Selamat malam semua yang ada di Sydney, yang ada di Brisbane, yang ada di Melbourne juga ikut tadi. Selamat sore yang di Indonesia. Apa kami fellowship di rumahnya Pak Ernest Payung sama Karuna saya tadi yang memimpin pujian kini hebat. Kamu lagi nyanyi ya? Mau tanya dulu, siapa nilai 2 lagu tadi? Karina, Kimi? Oh iya. Why you choose these 2 songs? Why? It's very touch our heart. I wanted to pick something Indonesian. Yeah. And I thought, like recently, I've been listening to that, these 2 songs, and it's really touched my heart as well. So Us too, not only you. Yeah. So I wanted to, yeah. Oh, lagunya bagus. Maaf ya saudara, jadi 2 pujian yang kita baru nyanyikan ini punya arti, punya impact yang besar di hidup kita. Betul? Kita mulai dengan memikirkan fakta ini. Percaya nggak bahwa apa saja yang Papa buat di hidup kita itu pasti perfect? Betul nggak? Pasti yang Papa buat itu pasti perfect, pasti sempurna. Tapi kalau kita melihat fakta hidup sehari-hari, ya, dengarkan. Tapi kalau kita melihat fakta hidup sehari-hari, ada enggak, makasih Fer, ya, ada enggak hal-hal yang sering kali mengganggu kita untuk enggak sempurna? Jawab. Loh, ada enggak hal-hal yang sering terjadi mengganggu kita ini untuk mencapai sempurna kok susah sekali? Ada enggak itu? Betul, banyak, betul sekali. Nah, saudara, kita ingat, apapun yang terjadi, ya, setiap hari di dalam kehidupan kita, kamu setuju apa dalam kehidupan kita sehari-hari, belajar untuk melihat dari 2 sudut pandang, different angle. Ya, satu dari sudut pandang Tuhan, satu dari sudut pandang diri sendiri. Coba, ngerti nggak saya maksud? Ya. Tidak semua kita pernah melihat orang moles berlian, the Persian diamond. Ya. Nggak semua kita pernah lihat. Tapi bisa bayangkan nggak? Ketika pertama kali orang itu pegang 1 bongkar berlian yang belum jadi apa-apa, kelihatan bagus belum? Sama sekali. Walaupun itu berlian, ya, tetap tidak ada harganya sebelum dipoles. Nah, kira-kira kalau berlian itu model kita, dipoles, kira-kira apa yang terjadi? Dari kitanya, Pak, berlian itu bisa ngomong waktu dipoles itu. Ayo, di rumah bisa jawab, video operator saya akan bacakan. Ayo, kira-kira apa? Sakit. Iya, sakitnya pasti, protes, teriak-teriak. Saudara, lagi sekali, Kimi, thank you. Kamu pilih 2 pujian itu sangat tajam, ya. Ternyata kamu juga mengalami itu. Nah, seperti itu Papa di surga. Hari demi hari, kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa. Ya. Ya, hari demi hari, peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian. Papa izinkan dia poles kita. Dia menyempurnakan kita. Amin. Nah, pasti ada macam-macam alat untuk molesnya itu. Ngerti enggak? Coba sebutkan. Biasanya apa? Apa alatnya? Yang seperti apa? Saya beri contoh yang halus atau yang kasar. Amplas ya, yang apa? Yang apa? Iya. Yang apa? Gerinda. Gerinda ya. Yang halus atau yang kasar. Biasanya, iya, tergantung kebutuhannya. Tapi kalau berlian itu minta dipoles hanya dengan alat yang halus-halus terus, kapan jadinya? Ngerti maksud saya? Betul?
Nah, sungguh mau terus? Mau terus ada risikonya. Saudara, ini yang Papa buat atas hidup kita. Maka itu pujian tadi, kita tahu semua yang terbaik selalu datang dari Papa di surga. Tapi yang kita rasakan, walaupun itu yang terbaik, belum tentu enak buat kita. Karena waktu dipoles, waktu digosok. Nah, seringkali di sini banyak yang gagal. Gagalnya karena apa? Kita ngajari tukang polesnya. Ngerti maksudnya? Nah, saya ulangi. Seringkali kita gagal karena kita ngajari tukang polesnya. Biasanya ngajari apa kita? Terima kasih kali ini. Ayo, biasanya kita ngajari apa? Pada tukang polesnya. Suruh cepat. Wih, bukan suruh cepat. Bukan suruh cepat. Susah-susah. Nah, jangan yang kasar-kasar, jangan yang apa keras-keras gitu. Nah, karena kita suka protes, maka itu kita nggak selesai dalam hidup ini. Nah, ingat ini ya. Alat poles, bukan yang moles, alatnya. Catat ya. Itu selalu orang yang paling dekat kita. Ya paham. Hancurnya kayak gini. Betul? Oh, alat poles yang Tuhan pakai adalah orang yang dekat kita. Betul? Maka itu kalau alat poles itu sedang bekerja, jangan marah pada alatnya. Ngerti maksudnya? Nggak ngerti apa sih? Jangan marah kepada alatnya. Harusnya kita malah berterima kasih. Kalau perlu ngomong lebih keras, lebih keras. Nggak ada yang ngamen. Dia berkata, oh untung aku belum menikah. Tunggu dulu. Walaupun ada yang masih single atau belum menikah, tapi tiap hari kan kita ketemu orang. Ya, betul nggak? Tiap hari kita ketemu orang. Iya. Waktu saudara kerja naik bis, naik kendaraan umum, atau di mana saya ketemu orang. Tuhan bisa pakai orang-orang itu untuk memoles kita. Tapi lagi sekali tujuannya ini kita harus tahu. Tujuannya untuk apa? Jadi untuk apa tujuannya? Supaya kita makin jadi sempurna seperti dia. Itu goal, itu aim, itu target yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk akhirnya menjadi sama seperti dia. Wih, ini luar biasa. Nah, kalau kita sudah tahu tujuannya seperti itu, kalau ada polesan terjadi, harusnya kita bagaimana? Bertahan. Terus apalagi? Berterima kasih. Ke siapa? Ke alat dan ke tukang poles. Nah, hebat kamu Melvin. Berterima kasih kepada tukang polesnya dan kepada alatnya. Nggak ada yang nanti. Jadi kalau Tuhan kirimkan alat-alat yang kasar, baik-baikin dia, jangan boleh pergi. Nggak ada yang nanti. Jangan boleh pergi jauh-jauh. Sini. Nah, selesai dengan satu alat itu, apakah selesai? Berliannya belum. Dikirim alat yang lain lagi. Maka itu dalam hidup ini sangat bodoh. Maaf, sangat bodoh. Kalau kita selalu ribut dan bermasalah dengan alat polesnya. Diam saja. Saya ulangi lagi. Maka itu sangat bodoh dalam hidup ini kalau saudara dan saya ribut terus dengan polesnya. Betul tidak? Jadi ketika Tuhan izinkan
saudara-saudara kita yang paling dekat dengan kita sepertinya sedang menyakiti kita, itu indah. Nah, amin lagi. Amin. Betul tidak? Amin. Amin. Susah Pak. Maka itu jadilah berlian yang gak bisa ngomong. Jadilah berlian yang gak bisa bicara. Serius sudah. Bisa nggak alat polesnya itu yang nggak tepat, yang nggak cocok? Nah, tukang poles kita itu pintar. Percaya nggak sih? Tukang poles kita ini pintar nggak? Lu memang Tuhan. Kalau di real life itu? Nggak mungkin Tuhan salah. Tidak mungkin Tuhan salah kirim alat poles. Atau saya pakai, ini ada pertanyaan bagus. Bisa nggak tukang polesnya salah alat? Kalau tukang polesnya kita sering salah. Bukan tukang polesnya, tapi alat Dulu poles ya? itu yang nggak cocok. Oke, tunggu dulu. Alat poles nggak bisa kerja sendiri kalau nggak ada tukangnya. Dijawab dulu sih. Alat poles ini cocok maupun nggak cocok, kan harus ada yang pegang. Nah, kalau tukang polesnya itu Tuhan, nggak pernah salah alat. Amin. Nah, kalau satu yang amin. Loh, yang lain bagaimana? Amin. Di rumah harus bilang amin. Itu yang saya katakan dari awal tadi. Seringkali kita protes. Tuhan jangan pakai alat ini loh, Tuhan pakai alat itu. Ayo, dalam kitab Roma pasal 10, Tuhan pernah bilang, kalau kamu tanah liat klaynya, jangan ngajari yang buat. Diam saja. Jadi pertanyaan bagus, mungkin nggak alat polesnya yang salah? Kalau manusia yang buat itu salah. Tapi tukang polesnya akan Papa kita sendiri, kan Tuhan Yesus. Nggak mungkin dia salah alat. Kenapa? Kalau dia salah alat, rugi dia. Betul nggak? Rugi dia. Nah, Tuhan nggak mau rugi. Maka itu tukang ngomel, tukang protes, nggak jadi-jadi itu. Betul? Orang ini salah, ikuti saja, ikuti saja. Lalu lagi kedua itu luar biasa, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan menuntun kita, membimbing kita, membuat kita itu tahan dalam polesan itu. Thank you, Kimi lagi sekali, aku lepaskan. Betul? Roh Kudus itu luar biasa. Nah, jadi ada ilustrasi lainnya. Ada tukang kayu yang suka buat apa itu gentong-gentong dari kayu yang untuk simpen wine. Ya toh? Aneh loh saudara, walaupun zaman sudah maju, ternyata wine, anggur itu kalau disimpan bukan di tempat kayu, itu rasanya beda. Maka itu sampai hari ini nggak bisa menggantikan kayu untuk menyimpan itu, makin lama makin enak. Mungkin dicarikan tempat yang mahal dari apa, ternyata beda rasanya. Oke, nah suatu hari tukang kayu ini melihat ada pohon besar sekali. Langsung dia mikir, wih, ini bisa jadi berapa ton ini, jadi berapa gentong kalau aku buat. Akhirnya jadi 3. Nah, orang-orang di sekitar tukang kayu yang tinggal, mereka kenal, ini kalau buat itu paling hebat, nggak pernah bocor, awet semuanya. Saudara dengar, sekalipun kita sudah dipoles, sekalipun kita sudah dibentuk oleh tangan Tuhan, jangan lupa apa yang terisi di hidup kita itu akan menentukan nilai kita, value kita itu apa. Sama seperti berlian tadi. Pernah nggak ada orang nggak ngerti berlian bisa nemu berlian? Ngerti? Orang tuh nggak ngerti berlian. Orang yang nggak ngerti berlian dikasih berlian, walaupun ini mahal, apa reaksinya? Saja. Bukan biasa nggak ngerti. Berapa cukup mahal? Ya betul nggak kalau nggak ngerti? Nah sama. Ketika 3 gentong ini jadi,
Satu dibeli orang, satu lagi ada orang lain beli, satu lagi ada yang beli. Nah, gentong yang pertama ternyata orang ini beli untuk tempat sampah. Gentong yang kedua untuk tempat air. Baru gentong yang ketiga untuk menyimpan wine anggur kita. Gentongnya sama nggak? Sama. Yang buat sama nggak? Sama. Nah, isinya yang menentukan. Ngerti ilustrasi ini? Banyak nggak kalau banyak nggak di antara kita sudah jadi gentong buatan tangan Tuhan, tapi bodohnya kita isi sampah. Nanti maksudnya orang ngomong ini disimpan, dapat WhatsApp berita nggak baik disimpan, betul? Ya atau tidak ini Nah, coba jujur, sampah-sampah apa yang kita simpan? Percaya nggak si setan itu hobinya buang sampah? Iya. Iya toh? Kenapa ada yang masalah? Dia hobinya buang sampah loh, saudara. Siapa pernah ngalami masih di tempat tidur pagi? Pas hari itu libur lagi, jadi bisa santai-santai di tempat tidur. Enggak dengar suara apa-apa, handphone suara mati, televisi mati, nggak ada radio, di rumah nggak ada orang sendiri. Lagi di tempat tidur, lagi baru enak-enak menikmati hadirat Tuhan, kita memuji, kita merenungkan firman, lalu ya, tetap masuk. Ih, kemarin dia ngomong apa ya? Belum bisa terjadi nggak? Bisa. Kemarin dia ngomong apa itu? Saudara percaya? Apa yang kita baru nikmati, Tuhan hadir, hilang semua. Karena satu hal, ingat yang kemarin dia ngomong apa? Ini loh yang saya katakan dari awal tadi. Tuhan bekerja sempurna dalam hidup kita. Tapi ada banyak hal. Bayangkan kalau kita hidup 24 jam sehari, bilang aja 7 jam istirahat. Nah 17 jam ini, wih, ting, wih, bisa macam-macam. Betul? Ini loh yang kita harus jawab. Ayo hari ini jangan ada yang bodoh di antara kita. Kalau Tuhan sudah sempurnakan kita, tergantung kita mau isi apa. Mungkin tidak karena kata orang, mungkin bukan hal-hal yang menyakitkan hati, yang menjengkelkan, tidak. Khawatir, worry something, apa something. Bisa? Lagi enak-enak ngerjakan ini, baru saja senang, terus baru ngecek saldo, banyak sekali. Misalnya gitu. Ya toh, baru. Masuk ke kekhawatiran. Aduh, ini bisa kurang nanti ini. Walaupun baru ngecek saldo, aduh bisa kurang nanti. Terus bagaimana ini kalau kurang? Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Saudara, jangan mau jadi langganannya setan. Betul? Apa jadi langganannya setan? Jadi membernya setan. Ngerti gak istilah kalau jadi member? Apa salah satu keuntungan jadi member? Tiap kali ada produk baru dia kirim. Iya. Betul tidak? Nah, itu kerjaannya setan kepada member-membernya. Dia kirim produk-produk baru dari setan. Masuk semua kepikiran, mendengar sesuatu, melihat sesuatu, muncul sesuatu di hati. Wih, jahat sekali mereka. Gimana cara ngilangin? Cara ngilangin, unsubscribe. Sudah, jadi membernya. Gampang toh. Kalau sudah salah klik, yaudah langsung aja. Jangan bodoh. Gampang, hidup ini gampang, saudara.
bisa langsung hapus gitu. Apalagi dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Jadi periksa hati. Maka itu Amsal 4 ayat 23. Coba baca ayat itu ya. Amsal 4, Proverbs 4:23. Jelas sekali yang Papa minta dari kita. Ya, jadi gentong pertama diisi sampah, nggak ada harganya. Orang noleh aja nggak mau. Lumayan gentong kedua diisi air, orang masih bisa ambil. Tapi lihat gentong ketiga yang diisi wine untuk menyimpan wine, nilainya beda lagi. Maka itu berbahagialah setiap kita ketika Papa memproses kita. Dia mulai dengan yang baik dalam hidup kita, maka dia akan isi dengan yang benar juga. Udah, Amsal 4:23. Ya, give me please read in English. Psalms. No, Proverbs 4:23. Ya, udah. Tapi nggak mungkin bahasa Inggris tuh. Kayak Aussie betul. 4:23. Ya, 4:23. Above all else, Above all else, di atas segala-galanya. Continue. guard your heart. Guard your heart. For everything you do flows from it. Yeah, for everything you do. And then, terus. Keep your mouth free of perversity. Oh, no, still in the. Yes. No, ada lagi. Coba lagi gini ulangi. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Yeah. Oh, nggak ada. Nggak ada. Different version, maybe? Maybe. What kind of transition? What I use NIV. Oh no, don't bring NIV. Not good at all. Yeah. Please in the message or NLT, New Living Transition. Right. Guard your heart above all else, Yeah. for it determines the course of your life. Nah, kalau kita menjaga hati kita luar biasa, itu menentukan langkah hidup kita. Determine of your life. So, terjemahan tepat sekali. Kalau bahasa Indonesia, jaga hatimu, pelihara hatimu, lindungi hatimu dari semua hal. Yang paling penting bukan jaga alis mata supaya tetap bagus, bukan jaga bulu mata, iya, bukan jaga pipi supaya ada jerawat, bukan jaga kuku, bukan jaga rumah, jaga mobil. Tuhan minta above all else, di atas semua hal dalam hidup kita yang harus kita jaga itu hati. Sebab di situ keluar kehidupan. Try New King James. Ini. Ya, kalau tadi NLT, karena apa yang ada di hatimu itu menentukan hidupmu. Betul. Ya. Keep your heart with all diligence. Diligent, and for out of it spring the issues of life. Now, from out of faith. Karena dari hati ini sumber kehidupan. Saudara, jangan main-main dengan hati. Jadi di antara semua bagian hidup kita, mulai dari mind, telinga, mata, mulut, hati, yang paling bahaya adalah hati. Sama seperti perut. Makanan yang mahal belum tentu sehat. Nggak betul atau salah? Makanan yang mahal belum tentu sehat. Apa yang terjadi kalau kita makan? Ada poison, ada racun. Wah, jadi keracunan. Seperti itu hati. Kalau kita tidak jaga, yang keluar itu kematian. Saya beri contoh. Pernah nggak seorang melihat seseorang, maaf ya, kalau dia cowok, gagah, ganteng sekali. Kalau dia cewek, cantik sekali. Tapi deg-deg kok nggak enak gitu. Bukan karena baunya, bukan. Lo ngerti nggak? Ada suasana ini orang, ada apa ya kok nggak enak gitu. Pernah tahu? Nah, yang terpancar kematian bukan kehidupan. Bahkan, maaf, anjing itu bisa ngerti
orang itu baik atau jahat, anjing itu ngerti. Ngerti dalam apa? Dia mencium. Anjing dan angsa gus ya, itu hanya dua binatang yang Tuhan ciptakan bisa mencium adrenalin. Tahu ya adrenalin? Tahu ya adrenalin? Tahu ya? Nah, orang yang stres itu aroma adrenalinnya beda dengan orang yang cheerful heart, hati yang gembira. Maka itu kalau ada pencuri, ada orang jahat, itu adrenalinnya itu pasti tegang orang itu. Sepinter-pinternya, se-expert-expertnya maling, ada tuh maling expert, pintar sekali, ya pencuri, tetap waktu mencuri tegang tadi. Nah itu anjing bisa cium. Ini orang jahat ini. Luar biasa. Maka itu saudara, kalau hati ini tidak kita jaga, macam-macam masuk, sampah-sampah kotoran itu masuk, dan yang terpancar bukan kehidupan. Berapa banyak suami istri bermasalah di tempat tidur? Bukan masalah seks. Salah satu contoh, kalau yang satu hidupnya percaya kepada Tuhan, ya percaya bahwa tentu pakai baik untuk menjaga keluarganya, dia lebih tenang, bukan? Yang satu sering khawatir, sering nggak tenang, gelisah gitu loh. Bayangkan kalau dua orang ini ada di tempat tidur, terganggu ya, nggak yang satu ini tadi, terganggu. Nah, saya nggak ngomong yang mana suami mana istri, bisa milih sendiri. Betul nggak? Saya milih sendiri. Kenapa kok? Kayaknya semua begitu, Pak. Kayaknya semua begitu. Lu betul nggak? Sering di rumah ngikutin coba. Satu tempat tidur diisi dua orang suami istri. Betapa indahnya kalau kita berdua selalu tenang, percaya kepada Allah. Maka hati ini terus bersih, tidur juga enak. Betul? Makan juga tetap nikmat karena hati. Maka itu mulai hari ini jaga hidup kita. Jangan biarkan setan kirim racun-racun itu, sampah-sampah itu di hidup kita. Siapa pernah memperhatikan kalau ini mungkin di Australia nggak separah di Indonesia. Kata orang katanya. Betul? Biasanya orang Western, orang Barat nggak pusing dekatan urusanmu. Tapi orang Indonesia bodoh bener. Katanya diperhatiin, katanya. Maaf lu ini. Betul nggak? Itu nggak usah pusing. Lebih baik kita memperhatikan apa kata Tuhan. Nah, kalau hidup kita selalu bilang apa kata Tuhan, hasilnya itu luar biasa. Jadi kalau Tuhan buat kita jadi berlian, biar kita di tangan yang tepat. Kalau Tuhan buat kita jadi tong, menyimpan apa, pilih isi apa di hidup ini. Dari pagi-pagi bangun, apa yang masuk di pikiran, yang masuk ke telinga, yang masuk lewat mata, lewat mulut, lewat hati, jaga baik-baik. Above all else, di atas semuanya, hanya ada satu tempat yang Tuhan ingin kita jaga, yaitu hati. Karena ini pusat kehidupan. Determine of your life, akan menentukan langkah hidup itu akan jadi apa. Tergantung apa yang kita simpan di hati ini. Renungkan ini ya. Maka itu renungkan firman. Kita lihat satu ayat lagi ini. Yosua 1 ayat 8. Yosua ya, 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8. Ayo kita baca bahasa Indonesia dulu, nanti Jimmy baca bahasa Inggris. 1, 2, 3. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Senang nggak mendengar dua kalimat terakhir? Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan hidup akan beruntung. Lo senang tidak? Kalau nggak ya buntung gitu aja. Apa itu? Oke. Inggrisnya ini. Lo pakai NKJV, NLT. NLT aja NLT. Makasih Jimmy. Pelan-pelan ya, word by word. Sentence by sentence. Sorry. Yes. Okay. Study this book of pelajari firman buku ini of instruction continually. Dan ikuti semua perintahnya. And then meditate on it day and night. Renungkan pagi malam. So you'll be sure to obey everything written in it. Dan kamu bisa menurut yang tertulis. Terisa? Only then will you prosper and succeed. Wow, hanya karena itu membaca, mempelajari, mengikuti, merenungkan siang malam, kamu akan prosper, akan beruntung, and then succeed in all you do. Wow, and succeed in all you do. All you do, keren nggak saudara? Yeah. Nah, jadi kita balik saja. Kalau seringkali banyak hal yang nggak bagus terjadi di hidup kita, nggak prosper, nggak beruntung, nggak periksa ada yang salah. Nah ini bicara tentang apa isi hidup kita. Meditate, kata itu bagus. Renungkan, meditate. Wih luar biasa saudara. Di dalam merenungkan itu seperti sapi yang mau mama biak. Apa bahasa Inggrisnya? Kawin, mau mama biak. Ayo cepat-cepat. Ruminate. Iya. Dalam bahasa Inggris ruminate itu bagus. Coba cari di Google Translate. Ruminate. Ruminate itu think deeply and continue apa gitu. Ruminate. Please read for us. Ini ruminate. Ruminate. Ya. What's the definition? Sorry. Renungkan. Ini terjemahan bahasa Inggris. Coba lihat bahasa Indonesia. Think deeply about something. Thinking deeply about something, and then another word. Another one. Cuman itu. Okay. Thank you. Mikir dalam sekali tentang sesuatu. Nah, jadi mama biak itu merenungkan ulang-ulang. Terus begitu. Ini kalau saya lihat wajah saudara, wajah bingung betul. Oke, saya akan berikan ilustrasi, tapi jangan ada yang marah. Jujur jangan ada yang marah. Karena saya tahu di sini ada menantu, ada mertua. Jadi saya harus minta maaf. Loh, ini serius. Karena saya ajak ngomong begini, ruminate, think deeply about something, saudara kayak bingung. Ya ini aja ya, maaf. Kenapa firman Tuhan susah dihafal, tapi firman mama mertua gampang dihafal? Itu maksudnya. Saya kok mantunya baik. Maaf. Mengapa firman Tuhan baru 2 minggu lalu dikotbahkan sudah lupa? Coba tadi, kan baru tahu loh. Ternyata di sini every 2 weeks ada Bible study ya. Coba, ayo pelajaran Bible study 2 minggu lalu apa? Kok saya jawab satu matanya. Susah aja. Kenapa Kimi tertawa? Tapi kenapa? Ayo dengerin dulu. Kenapa firman mama mertua 20 tahun lalu masih ingat? Karena think deeply. Karena kalau mama mertua ngomong, kamu diulang lagi, direnungkan siang malam, terus pagi diomongin, sore diomongin, malam diomongin, ketemu ini cerita, ketemu itu cerita, pasti setahun dihafal, karena diulang lagi, Yo, hebat gak? Yo, suasana saya delapan itu loh. Maka itu penting sekali. Kita bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis. Ada peraturan
aturan, ikuti firman itu. Kenapa kok setuju? Kenapa? Loh, gampang mengerti ini. Jadi apa yang jadi perenungan kita? Apa yang jadi bahan meditate kita? Ruminate lagi, diulang lagi. Wah, firman itu akan hidup bekerja di hidup kita. Nah, berarti selama ini kita sering salah. Yang tidak kita renungkan, kita simpan. Saya tanya, Pak. Berarti untuk mengingat firman itu mudah atau susah? Mudah. Seperti kita renungkan firman mama mertua tadi, diulang lagi. Gampang, saudara. Cuma seringkali kita salah arah, directionnya yang salah. Mau berubah mulai hari ini? Betul, succeed and prosper. Oh, kata itu luar biasa. Kamu kan berhasil, kamu kan beruntung. Dan itu betul. Dahsyat Tuhan kita. Jadi firman Tuhan ini aplikatif. Boleh nggak semuanya? Mudah diaplikasikan dalam hidup kita. Seringkali kita salah. Tapi mulai hari ini, ayo kita bilang, kenapa fan kok gala-gala kepala? Aneh, gimana? Dipencet apa keluarin lah? Oh, beli HP baru. Tahu ya? Posisinya ke sini. Maaf ya. Belum ini kayaknya ya. Belum ahli ya? Belum ahli. Betul. Karena dia bisa Tahu loh. Saudara, jadi gak ada firman Tuhan yang sulit. Oh enggak, amin. Enggak ada firman Tuhan yang sulit. Enggak, mudah. Tergantung kita. Bagaimana cara kita aplikasinya dalam hidup ini. Nah, kalau dari pagi-pagi Yosua 1 ayat 8 itu terjadi di hidup kita, saudara, satu, pikiran kita jadi sehat dan tenang. Betul enggak? Penyakit paling besar dari sini sumbernya. Betul? Asam lambung, GERD, semuanya itu dari pikiran ini. Dan itu bisa pengaruh semua ke seluruh metabolisme tubuh kita. Gangguannya, aduh, macam-macam masuk di hidup ini. Maka itu mulai hari ini, ayo kita betul-betul merenungkan. Firman itu akan menjadi kekuatan buat hidup kita. Kalau firman itu merupakan kekuatan dari hidup kita, merupakan obat, vitamin, apa saja, hidup ini semua. Maaf ya, yang sudah sering dengar nggak apa-apa, tapi ini fakta. Saya mau cerita dikit aja, nggak panjang, tentang perjalanan kami. Saya mulai tanggal 18 Maret. Ya, hari itu kami suami istri berangkat ke Jakarta dari Nabire. Tiba sore 19 ke Singapura dengan ferry. Cuma semalam 19 Maret. 20 saya balik ke Jakarta. 22, 23, 24 Maret kami ke Dili, Timor-Leste. 25 siang balik ke Jakarta. 26 kami ke Los Angeles. Ya, tiba 26 sore di Los Angeles. Jam setengah 4, jam 7 saya pelayanan. Terus istirahat. 29 kami naik mobil ke Las Vegas. Karena Jumat Agung, Good Friday, lalu Passover. Tanggal 1 April itu hari Senin, kami terbang ke Philadelphia. Senin, Selasa, Rabu, 3 hari pelayanan di sana. Hari Kamis tanggal 4 kami ke Florida. Florida, Alabama, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Minggu itu tanggal 7 April kami terbang ke Tulsa, Oklahoma. 2 hari di sana, Minggu, Senin, Selasa kami terbang ke Washington DC. Sampai hari Jumat tanggal 13 kami terbang ke San Francisco. 14
13-14 Sabtu Minggu San Francisco, 15 hari Senin itu kami ke Los Angeles, 17 balik ke Indonesia, 19 pagi nyampe Jakarta, 19 malam terbang ke Amsterdam, mutar di sana ke Belgia semuanya. Nah, tanggal 30 April, tanggal 1 Mei saya balik ke Jakarta. Tanggal 2 tiba, siang setengah 11, jam 4 sore terbang ke Jogja. Di Jogja sampai tanggal 5 hari Minggu malam, kami naik kereta api ke Cirebon. 6, 7, 8 ada di Cirebon, 9 ke Bogor. Nah, 10 malam saya balik ke Nabire. Tanggal 11 tiba, ya hari Minggu. Sabtunya terbang ke Surabaya, pemberkatan pernikahan. Sabtu malam pulang ke Nabire, 12 nyampe. Kemarin ke Jakarta, tadi pagi saya nyampe Sydney. Ayo, saudara mikir apa? Percaya seperti itu. Masa, ya besok saya ke Brisbane, 2 hari Selasa saya ke Singapura, Rabu saya balik ke Jakarta, Kamis saya ke Solo, ada retreat, 24 sore balik, 25 saya ke Bandung pemberkatan nikah, 26 pagi saya ke Amerika lagi. Mikir apa? Pusing. Saudara, saya harus ceritakan ini supaya saudara tahu betapa, bukan kuatnya sih, firman. Secara normal gak ada manusia bisa tanpa firman. Ini loh saudara, saya mau cerita cuma karena firman ini. Serius. Saya nggak pernah terpengaruh jet lag, tidak pernah. Kenapa gini? Saya harap saudara tahu fakta firman itu luar biasa. Firman itu makanan yang hebat, the best food, betul? Firman itu the best vitamin hebat. Firman itu obat yang luar biasa. Firman, cuma itu saja. Ya, firman yang dibawain itu pastinya kan nggak selalu sama di tempat. Oh, beda-beda, betul. Nah, itu berdasarkan ya memang Roh Kudus yang bekerja pastinya. Tapi gimana caranya? Caranya, nah pertanyaan biasanya bagus. kan kadang-kadang orang harus persiapan dan selalu ada yang diulang. Iya, betul. Ente keluar sini dulu. Ntar ya, Cik, supaya kelihatan cantiknya, Cik. Kamu gak kesana. Mana sih Ah, itu dia. Ulangi. Mana ya? Oh, itu dia ya. Oh, iya. Ya, kenapa kok Cik tanya itu? Ya, kayaknya tiba-tiba aja karena betul. Perjalanan dari Iya, sini. Dan sehari itu minimal saya khotbah sekali. Bisa 4 kali. Yang hari aku itu 5 kali saya harus ngajar. Nah, oke, balik sini, Pak. Nah, saudara, pertanyaan bagus. Rata-rata pendeta kalau mau khotbah itu persiapan dulu. Betul enggak? Nah, ada yang persiapannya sehari duluan. Nah, bayangkan kalau saya khotbah tiap hari begini, persiapannya berapa hari, terus kapan khotbah? Roh Kudus sih, betul. Tapi saya percaya Roh Kudus yang bilang itu gimana? Saya tadi hari ini mau plan, saya nggak tahu mau sampaikan khotbah. Gara-gara 2 lagu yang kini pilih tadi, firman itu datang. Dan ini saya sampaikan. Maka itu saya ini khotbah berapa kali sehari, mau khotbah, hampir nggak pernah ada yang terulang lagi. Karena hanya Roh Kudus yang tahu kebutuhan yang hadir saat itu apa. Pertanyaan bagus, terjawab nggak? Saya juga nggak bisa pakai kalimat apa lagi. Ya, apa yang saya khotbahkan sekarang hasil 2 lagu tadi. Begitu kita memuji Tuhan, langsung sampaikan ini. Ya. Dan firman itu sudah jadi bagian hidup saya. Saya beri ilustrasi. Orang yang pintar masak, pintar loh ya. Dapat order, tolong masak ini nih. Perlu panik nggak? Langsung bumbunya jadi. Kenapa? Sebab bumbu itu ada di hidupnya.
Lain dengan yang baru masak. Buka Google, nimbang ini, nimbang itu. Nggak jadi-jadi. Jelas ya sih? Cuma yang saya tanya, ini pertanyaan bagus loh. Nah yang di rumah, karena banyak orang yang ngikuti saya, bingung. Termasuk saya. Oh, bingung juga kok ya. Saya juga bingung. Oh, yang bingung. Pusing dengan saya juga. Jemput saya ikuti aja. Kalau dibingung tuh ya. Iya. Tapi Pak Oke, ya. ngomongnya itu persis yang apa yang saya alami gitu. Nah, semua orang kok Selalu pas-pas sepertinya. ini ngasih tahu bahwa John, lu jangan goblok gitu. Jadi ya paling nggak ada obatnya lah dari kode ini. Oh, puji Tuhan. Ya. Obatnya firman. Yes. Sama seperti siapa pernah ke toko obat Tionghoa? Yang dulu ya, Ya. peraknya itu kan banyak lacinya itu. Berjajar dari atas, terus ke sini, terus kecil-kecil lagi. Pernah tahu ya? Yang belum tahu coba di sini ada ya. Ada. Nah, itu mereka hanya baca tulisan itu, resepnya dari Sinsek. Saya tolong kelihatan agak keliru ini nanti. Padahal tulisannya kuat ya. Ya kita kuat banget kan. Jadi dia enggak. Nah, bukan soal kuatnya, cepatnya itu. Ini bisa cukup review dulu. Kok cepat sekali? Maaf yang belum pernah tahu ke toko obat Tionghoa pergi coba. Itu berapa ratus murahnya itu. Atas sampai bawah ini. Nah, karena sudah dihidupi sih. Maka itu rekan-rekan saya bantuan yang mengikuti ini. Jangan menyampaikan firman dengan metode teologi yang dengar capek. Karena kata logi itu logika, seperti belajar biologi, psikologi, ya geologi, antropologi, capek. Tapi kalau firman disampaikan karena kuasa Roh Kudus, yang dengar itu enak. Karena itu kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Lacik tanya, kok bisa ini? Karena gara-gara 2 lagu itu. Wah, itu bekerja betul sekali ya. Tuhan segala sesuatu mulai dengan baik. Roh Kudus, ini kok itu saya tanya Ernest tadi, kenapa siapa pilih 2 lagu ini? Luar biasa itu. Maka itu saya nggak pernah punya tema. Ya sering orang tanya mau ke Bapak, belum tahu, kecuali dikasih tema. Biasanya saya sampai tempat, ya, Roh Kudus bilang, kamu lihat gambar itu, kamu lihat ini, langsung keluar firman, kamu khotbah kali itu, ya sudah. Bukan persiapan saya, itu yang saya alami tiap hari. Maka itu kalau menyampaikan firman berdasarkan praktek hidup, itu beda dengan berdasarkan teori. Ya, orang khotbah dengan teori bisa bagus. Yang dengar oh iya ya, oh iya. Tapi belum tentu bisa diaplikasikan, dipraktekkan dalam hidup karena itu teori. Tapi apa yang sudah kita alami, itu yang kita sampaikan. Dan itu yang Tuhan Yesus minta, kamu itu jadi saksiku, bukan jadi pengkhotbahku. Kalau jadi saksi itu nggak perlu sekolah, karena saksi itu hanya menceritakan ulang apa yang dialami. Nah itu saya. Jadi apa yang saya ajarkan itu saya alami. Saya bisa ngomong soal pola, soal apa, saya ngalami bagaimana diproses, dibentuk. Jelas nggak caranya? Luar biasa. Jelas ya? Maka itu renungkan firman, meditate the word day and night, ruminate, think deeply, pikir dalam. Maka itu saya disebut orang aneh dalam arti makin jauh saya terbang, saya makin suka karena gak ada HP mati. Jadi saya bisa merenung banyak di situ. Yaitu walaupun sekarang sudah banyak pesawat ada wifi, tapi saya nggak mau pakai, mahal juga, ngapain? Mahal, nggak pernah saya pakai. Walaupun ada beberapa airline tertentu saya member gratis, saya nggak mau pakai. Kesempatan saya istirahat kok, merenungkan banyak hal. Banyak. Ada yang mau tanya di rumah? Feli terbacakan? Tadi Iya. kita bilang Tuhan memulai sesuatu yang baik dariku. Iya.
Bagaimana dengan suatu keluarga yang misalnya anaknya lahir cacat? Cacat, iya. Bagaimana mereka bisa melihat, oh itu semua sesuatu yang baik? Iya. Hari Minggu, bukan, Kamis waktu kenaikan Tuhan Yesus, itu saya di Cirebon. Pengalaman saya pertama untuk khotbah di depan papa mama yang anaknya cacat semua. Wih banyak, kalau itu cek di Google. Sebetulnya saya mau nolak itu, karena saya nggak siap. Karena apa? Saya nggak bisa ngomong, karena saya nggak ngalami anak cacat ini. Nah apalagi dalam orang tua punya anak cacat, ada pemikiran nih, saya tuh nggak bisa jawab. Bagaimana anak-anak ini kalau kami papa mama dipanggil Tuhan, siapa ngurus mereka? Itu saya bisa jawab. Tapi karena diperhadapkan, bersyukur. Nah itu saya nggak tahu persiapan mau khotbah apa. Sulit tuh. Kecuali kalau saya mengalami anak saya cacat. Apalagi salah satu di situ orang tua ini cuma punya 2 anak laki. Anak pertama dokter, sangat terkenal, meninggal karena kecelakaan umur 26 tahun. Bisa kan? Anak kedua tuh autis. Aduh, saya ini belum khotbah diceritain begitu. Mau apa ini? Oh percaya pun menghibur. Ya kamu enak ngomong. Yang ngalami ini bagaimana? Tapi coba saudara dengarkan khotbah itu. Jadi tanggal berapa? Kamis tanggal 7 yang hari Kamis minggu yang lalu, hari kenaikan. Ternyata Tuhan bekerja luar biasa. Saya pun sampai terhibur sendiri. Kok bisa menemukan firman seperti ini? Nah, cacat lahir, ini pertanyaan Femi. Tuhan baik, mengoleh baik, tapi bagaimana anak cacat? Maaf ya, maaf. Kalau ada orang tua yang mendengar ini dan anaknya cacat, izinkan saya ngomong. Secara medis sudah bisa dibuktikan 100% cacat lahir itu karena manusia, bukan karena Tuhan. Tuhan tidak pernah buat cacat. Jadi ketika Tuhan sudah menyerahkan anak itu kepada kita orang tua, kita harus jaga. Ada 3 penyebab cacat. 1, salah makan. Betul nggak? Mama salah makan obat, mama salah makan apa? Itu cacat. Cari di Google, tanya dokter. 80% anak autis itu karena salah makan. Ternyata kerang-kerangan itu nggak boleh dimakan waktu mama hamil, karena banyak timbal, banyak logamnya, mineralnya, dan itu membuat otak bayi itu terganggu. Jadi yang kedua, salah makan. Merokok banyak, alkohol banyak, itu bisa membuat cacat. Salah obat, dokter kasih obat salah, bisa buat cacat. Ya. Yang kedua, karena kejengkelan papa mama waktu anak itu dalam kandungan. Saudara, mama stres waktu mengandung, itu akan mempengaruhi metabolisme pertumbuhan bayi dalam kandungan. Saudara tahu nggak? Karakter anak itu nggak ada yang nurun dari papa mama. Padahal semua orang berkata anak itu nurun dari papa mamanya. Saya buktikan. Kalau ada orang punya 4 anak kandung, sama atau beda karakternya? Beda. Padahal kalau turun dari papa mama harusnya sama. Lah dari mana ini kok papanya satu, mamanya satu, kok bisa beda? Saudara, Alkitab itu menulis, tapi Tuhan sudah memberitahu sebelumnya, dan baru berapa puluh tahun terakhir dunia kedokteran mengetahui. Suasana hati mama ketika mengandung anak itu membentuk karakter anak ini jadi apa? Suasana hati mama ternyata. Contoh, ini anak pertama buat papa mama, ternyata cucu pertama buat opa oma dari 2 pihak.
Kira-kira 3 keluarga ini jaga betul nggak kandungan ini? Opa oma dari pihak papa, opa oma dari pihak mama, terus papa mama. Biasanya akan lahir anak yang rame, ceria, senang terus. Karena 9 bulan 10 hari bahagia. Hamil anak kedua contoh saja. Dari papa yang sama, dari mama yang sama. Masalah terjadi, maaf, suami selingkuh, mertua nyalakan, ekonomi berantakan. So begitu pendarahan lagi. Ayah. Mute. Iya. Ayo, siapa itu? Ayo. Bisa? Oh, keliru mute-nya. Udah? Kenapa? Punya papa belum bunyi. Udah. Pencet. Sudah? Ya sudah. Sudah ya. Saudara, anak kedua lahir akan punya masalah. Karakternya pemarah, pemurung, kalau istilahnya psikologinya melankolis. Anak yang gak percaya diri. Papa yang sama, mama yang sama, anak pertamanya ramai begitu. Jadi Tuhan gak pernah salah buat, kitanya yang salah. Yang ketiga, cacat fisik. Ya, maaf seperti Down syndrome. Ya, itu bisa karena usia yang salah dalam melahirkan. Ya, banyak lah. Pokoknya sudah dibuktikan Tuhan gak pernah buat anak cacat, kita yang salah. Yang ketiga, fisik. Nah, contoh, kita pernah ketemu ada orang yang bongkok, ya tulangnya, atau kakinya, atau tangannya. Ini contoh saja. Waktu mama mengandung anak itu, kan namanya lawan goyang terus. Ya toh, bayi itu gerak terus. Maka itu makin besar. Letak plasenta itu, anak ini makin banyak. Ini 3 hari lalu saya dengan kabar tadi. Ini keluarga nunggu anak itu 6 tahun baru datang. Umur 7 bulan setengah kandungan anak itu meninggal. Karena mereka tinggal di daerah ya yang nggak ada alat-alat dokter. Pikir ternyata sudah meninggal 3 hari. Jadi baru dibawa ke kota kabupaten sudah meninggal. Tapi puji Tuhannya bisa lahir itu normal walaupun sudah meninggal. Ternyata kelilit 3 kali lahirnya itu karena anak ini gerak terus, kandungan mamanya itu besar. Aduh, saya dengar itu, bagaimana? Betapa sedihnya. Perempuan lagi. Perempuan, udah. Nah, jadi 100% karena keadaan kita nggak tahu. Suatu hari anak ini lagi menghadap ke dalam, ya dalam kandungan. Jadi punggungnya di depan tuh. Nah, nggak tahu mamanya lagi sibuk apa, lari sana lari sini. Bisa nggak tiba-tiba kena ujung meja, kebentur, lo bisa nggak? Bisa. Kan anak ini jelek juga nggak dengar mamanya. Nah, ketika punggungnya yang ke depan, karena bayi ngadep ke dalam, ini nyenggol ujung meja, patah tulang ini. Loh, kan nggak tahu bisa terjadi, maka itu jadi bongkok. Atau ada yang kaki sejak lahir sudah bengkok gitu lah. Biasanya gini. Namanya mama gak tahu. Mungkin pas anak itu lagi kepalanya ke atas, kaki di bagian bawah sini, terus mamanya lagi jongkok ambil sesuatu. Kalau kan tidak tahu. Jadi medis membuktikan cacat lahir karena manusia. Maka itu kenapa kalau mengandung hati-hati. Mendengar ini mau punya anak lagi. Loh gini, ngomongnya lagi. Enggak nih, bukan aja. Ya, karena kalau kandungan dijaga suasana hati mama, anak itu akan luar biasa. Ayatnya di mana? Kita lihat ini, Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18. Jadi Papa memberi kita 2 waktu yang berbeda, ya secara kejiwaan, psikologi atau secara fisik. Ya, Yesaya 43 ayat 18. 43:18 Isaiah. Coba kita lihat. Baca bahasa Indonesianya
per kalimat dulu. 1, 2, 3. Firman. Ya, firmannya apa? Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Oke, ini. 43:18. Yes, please. What translation? NLT? Yeah. But Sentence by sentence, ya. but forget all that. Yeah. It is But forget all that. that, and then the second one. It is nothing compared to what I am going to do. Oh, nggak ada dua kata, tapi bagus kata ini. Tuhan berfirman, sudahlah, jangan ingat yang dulu, karena aku buat yang baik untuk kamu. Try another translation, New King James and KJV, because we want to search the two different word of time. Yeah. Do not remember the former things. Now, former thing, do not remember the former thing, and the second. Nor consider the things of old. Nah, not consider the thing of old. Saya pertama baca ini, kenapa Papa memberi dua waktu, yang former and old, yang dahulu dan purbakala. Jawaban Roh Kudus luar biasa. Saya bukan karena baca buku ini, tapi Roh Kudus jelaskan. Manusia kan dibagi dalam dua waktu, waktu dalam kandungan dan waktu lahir. Maka itu orang Tiongkok kalau menghitung waktu umur ditambah setahun, karena buat kebenaran orang Tionghoa, begitu anak itu jadi, itu sudah dihitung umurnya. Lo ngerti nggak orang Tionghoa ini ya? Nah, saya perhatikan kenapa orang Tionghoa ngitung itu, karena sudah ada dan dihitung waktunya. Maka kalau bicara show harus ditambah setahun, karena beda. Oke. Ternyata ini every babies in the womb, mereka sudah mendengar semua yang terjadi di luar. Mamanya ngomong apa, papanya ngomong apa, nanti omnya, tantenya, opa, omanya, itu terekam semua dalam kandungan. Ini the old things, purbakala. Sebab belum dihitung waktu. Siapa pernah ngalami ada anak begitu bayi itu nggak suka papanya. Kalau papanya deket, wah dia langsung nangis. Lagi tidur enak-enak, papanya masuk ke kamar, dia bisa kebangun. Nah, jawabannya mungkin, kalau coba data pasti, selama dia dalam kandungan, papanya buat masalah ke mamanya. Jadi mamanya nggak suka papanya. Lah anak ini merasakan, oh mamaku disakiti papaku itu. Dan begitu dia lahir, out of nowhere, nggak tahu dari mana bisa nggak suka. Saya pernah punya pengalaman. Oh sekarang dia ini sempat kuliah di Melbourne. Jadi satu hari di satu gereja, saya lagi khotbah, lalu mereka itu datang. Mereka punya dua anak, ya laki dua-dua. Nah selesai khotbah tentang ini ya, dalam kandungan, mereka datangi saya minta waktu. Ini yang kami alami. Jadi anak pertamanya itu bisa nggak suka bapaknya, padahal dia itu sayang papanya, sangat sayang. Papanya juga nggak ngerti kapan aku pernah buat salah pada anak ini. Mamanya pun nggak tahu. Sebab sejak dalam kandungan sampai anak ini lahir, anak pertama itu disayang luar biasa. Saya tanya, coba kamu ingat-ingat, maaf ya, di depan papanya saya tanya, pernah nggak papa menyakiti kamu? Mungkin dengan kata-kata, enggak om, papa itu baik sekali. Aduh, dari mana ini masuknya? Coba ingat, waktu saya ngomong ke mamanya, waktu kamu ngandung dia, ada nggak yang salah? Suamimu ngomong, oh saya baru ingat. Nah, waktu anak ini umur 4 bulan dalam kandungan, papanya dapat training ke Jerman 6 bulan. Wah, senang sekali, sebab di posisi perusahaan akan naik dan gaji pasti tinggi, bukan? Nah, si istri ini senang dapat itu. Berapa saat kemudian tak masuk itu? 6 bulan, ini 4 bulan. Berarti nanti waktu aku melahirkan
dia nggak ada. Saudara dengar, cuma timbul rasa, nggak rela, dia pergi. Saudara, ini kebongkar saat itu. Mereka kan nggak percaya. Masa gara-gara itu masuk? Iya. Mikir yang nggak baik tentang seseorang, anak ini terima. Saudara, ini si papa ini, aduh, saya nggak bisa bayangkan wajahnya waktu itu nyesal. Tepuk, kenapa kamu nggak bilang waktu itu? Kalau kamu bilang kamu nggak akan pergi, karena papa itu nyesal. Hanya gara-gara itu anak ini nggak suka papa. Anak ini kaget juga, karena sudah besar, sudah lulus SMA. Pak, sebetulnya saya nggak apa-apa. Ini si istri sambil nangis. Aku ini seneng kamu itu pergi. Kamu punya pengalaman baru ke Jerman dan pasti gajimu naik. Tapi deep down, di dasar hati sedikit aja nggak suka. Oh iya, saudara, saat itu saya melihat papa ini peluk anaknya. Ampuni papa, maaf. Sampai mamanya cerita, bayangkan kok deh. Anak ini waktu umur 5 tahun, tidurnya deep sleep nyenyak. Loh, papanya ini baru pulang, ingin lihat. Tahu? Begitu dia tahu papanya masuk, dia bangun. Bingung, iya benci. Hanya gara-gara itu. Oh, di situ saya makin dapat pelajaran. The old things yang dulu dalam hati. Saya pernah punya pengalaman ini yang the former things. Satu hari ada seorang pemuda datang kepada saya, umur 20 lebih. Saya mau menikah. Wih, bagus dong kalau begitu. Saya kenal dia sebabnya. Tapi setahu saya dia itu belum punya pacar. Ya, kamu mau menikah dengan siapa? Justru inilah. Saya takut kalau saya menikah nanti bunuh istri saya. Loh, makanya Sunda. Ini saya salah dengar. Kok kamu salah ngomong? Pacar belum pernah, belum punya, belum menikah. Dia takut kalau mau menikah bunuh istrinya. Ini ada something ini pasti. Coba kamu cerita. Kamu punya trauma apa? Kamu punya kesan apa? Wih, wajahnya berubah. Saya masih ingat waktu saya masih kecil. Papa mama berantem. Papa ambil gunting mau tusuk mama. Mama menghindar, guntingnya kena kusen pintu kamar. Atau kusen apa itu? Ya, frame ya. Terus, nah, tiap kali saya masuk ke kamar mereka, keluar masuk, saya itu coba pegang. Kan bekasnya masih ada gunting, tapi tangan saya belum nyampe. Hah? Ya kamu umur berapa? Nggak tahu. Waduh. Nah, hebatnya Tuhan ngasih pelajaran firman ini. Ternyata waktu kejadian itu mereka belum pindah dari rumah ini. Wah, saya ketemu papa mamamu. Oh, jangan. Mereka nggak pernah tahu kalau saya ingat. Ya, tapi harus sembuh, Pak. Nggak bisa tidak. Dengan pertolongan Tuhan, akhirnya dia izinkan. Tapi mama saja ya, papa nggak usah. Oke. Datang saya ke rumahnya. Saya ngomong pelan-pelan. Saya bilang, Cik, pengen nggak anak ini menikah? Jadi dulu suruh menikah, nggak kawin-kawin ini anak. Oke, Cik tahu sebabnya nggak? Nggak tahu, yang mau banyak loh padahal. Yang apa nggak mau? Akhirnya saya buka cerita. Hah? Mamanya kaget. Kamu tahu peristiwa itu? Wajahnya berubah. Seperti malu, seperti apa, seperti shock. Oke, ya dari Alkitabnya sudah belajar psikologi juga. Harus dibawa ke tempat kejadian untuk sembuh traumanya. Boleh nggak kita bertiga ke kamar itu? Ya mamanya cukup berat ya. Akhirnya, ya udah. Sekarang, tolong tunjukkan di mana bekas gunting itu. Wih, itu. Aduh, kalau saya ingat itu. Begitu anak ini pegang bekas gunting itu, ini mama menjerit. Dia tutup wajahnya dengan dua tangannya, terus duduk di lantai. Saya ajak anak ini duduk, saya juga.
Saya biarkan mama ini menangis. Bayangkan. Setelah agak reda, saya bilang kali ini, peluk mamamu. Bilang, maaf Pak, aku memaafkan kejadian itu. Wih, mamanya juga minta maaf. Udah, saya berdoa, minta darah Yesus menyucikan, minta pengampunan semua. Termasuk atas nama papanya, saya juga minta maaf anak ini. Sambil saya tuh mikir, ini kejadian umur berapa? Kan nggak tahu. Udah, reda, terus kami kembali ke ruang tamu, minuman, keluar, sambil minum. Saya tanya, umur berapa anak ini waktu kejadian ini? Saya nggak ingat. Tiba-tiba dia, tapi saya tahu dia belum punya adik karena dia anak pertama. Oh, tapi itu dia punya adik umur berapa? Hampir 3 tahun. Saya tarik mundur. Ngomong aja 3 tahun, dikurangi 9 bulan. Bayangkan, umur 2 tahun lebih merekam kejadian. Sampai dia takut menikah. Former thing and old. Ini kata ini luar biasa. Maka itu mama-mama yang hamil, perhatikan firman. Jaga makan, jaga omongan, jaga perasaan, jaga fisik. Jangan angkat berat, jangan ini. Jadi friend, semua yang Tuhan buat itu pasti, yang Tuhan buat itu pasti baik. Tergantung kita menjalankannya. Kayak Tom tadi, Tomnya sempurna. Kenapa friend? Warina, mau lagi? Ya udah, nanti untuk cucu aja. Untuk cucu aja, untuk cucu ya. Untuk cucu. Ini aja. Kimi ingat ya besok kalau menikah ya. Istri mau jaga baik-baik Kimi. Hebat nggak? Aduh, karena saya waktu. Saudara, ayo kita terus belajar firman Tuhan. Firman jawaban atas semua. Puji Tuhan. Senang? Jaga hati ya. Tongnya mau diisi apa tergantung kita memilih apa ini. Usahakan dari pagi selalu firman. Pak Pendeta lanjut ini modelnya. Oh ya, tanya dulu. Praktek kan, kita harus praktek supaya firman itu jadi kehidupan. Iya, betul. Tapi kalau praktek itu kan kita harus sudah punya firman Tuhan. Nah, ini aja hari ini. Ya, ini. Hari ini kita belajar apa? Poles. Pulang akan dipoles. Siap nggak? Loh, nggak enak gitu ya. Kejam itu. Kenapa? Saudara, kita harus dipoles dan bisa jadi alat poles. Ya, betul nggak? Tuhan poles kita, tapi kita pun bisa jadi alat. Kenapa? Ini enggak. Ya. Dan tadi kalau misalnya kan orang tua salah gitu ya, kalau bilang apa jongkok apa sunat apa itu apa Tuhan nggak bisa kasih miracle kesembuhan? Tuhan sudah menyerahkan ke kita yang menjaga. Selanjutnya bukan Tuhan lagi. Iya, masa mereka lagi. Iya, ya kita risiko kita tanggung. Bisa saja Tuhan mujizat. Kenapa tidak? Lihat banyak anak-anak autis jenius. Ya toh? Maka itu saya suka salah satu account di Facebook, cari Born Different. Ya coba sekarang klik. Di situ isinya anak-anak cacat yang aneh-aneh. Aduh, Pak, coba betul sih. Ada yang punya banyak, pokoknya mana nih. Tapi mereka itu hebat-hebat. Coba cari di Born Different. Ada? Nah, tapi ada beberapa anak Indonesia masuk di account itu juga. Born Different, lahir yang beda. Ada? Nah, ini coba cari. Coba ya. Nah, jadi di situ kita bisa tahu Tuhan tetap bertanggung jawab. Dapat kalian? Ya, coba follow aja. Itu menarik. Nah, jadi salah satu bahan yang saya ajarkan
hari Kamis yang lalu itu, yang saya tunjukkan ke orang tua lihat itu. Maka saya bilang, kalau kita lihat yang ada anak-anak itu nggak separah yang ada di Facebook ini. Gitu. Kenapa fake? Oh enggak, jelas ya? Andy, jadi siap dipoles ya? Jangan marah pada yang moles. Oh, semuanya indah. Yang masih sendiri kayak gini, Tuhan bisa pakai teman-teman. Oke, mau nyanyi Kimi? Iya, satu lagu aja ya. Tuhan berkati kita semuanya. Iya, ayo.